Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Setiawan. Di sini kita masuk pada bab 2 yaitu routing overview. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama ada metrik, kemudian apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya. Kemudian ada klasifikasi routing, RIB dan FIB, connected route, administrative distance, dan prioritas pemilihan routing. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu metrik. Nah, metrik ini merupakan parameter juga dalam menentukan jalur terbaik dalam proses routing. Kita perlu mengetahui bahwasannya algoritma penentuan best path routing itu bisa kita sebut dengan tiebreaker. Urutan yang pertama itu ada distance. Apabila setiap routing protokol yang ingin dilaluinya itu memiliki distance yang sama, maka jalur atau penentuan best path routing itu akan dialihkan berdasarkan metrik. Setiap routing protokol itu memiliki cara kerja atau metriknya masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini kita coba singgung kembali terkait distance. Di sini ada 4 router ya teman-teman, antara router 1 dan router 2 itu menggunakan RIP. Dan antara router 1 dan router 3 itu menggunakan OSPF. Di sini tujuannya adalah menyambungkan koneksi ataupun mengirimkan paket dari router 1 ke router 4, mana jalur terbaik yang akan digunakan. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya algoritma best path routing itu yang pertama bisa kita gunakan parameter distance. Nah, di sini distance atau setiap routing protokol itu memiliki default masing-masing ya teman-teman. Bisa kita lihat untuk yang RIP yaitu distance-nya 120, sedangkan yang OSPF itu distance-nya 110. Nah, di sini dengan menggunakan parameter distance, maka kita bisa simpulkan semakin kecil distance-nya, maka semakin diprioritaskan. Maka dari itu, ketika router 1 mengirimkan paket ke router 4, maka dia akan menggunakan jalur yang bawah ya teman-teman, yaitu router 1 ke router 3, kemudian dari router 3 ke router 4. Karena antara router 1 dan router 3 itu menggunakan OSPF dengan distance 110, yaitu lebih kecil ya teman-teman. Nah, misal ada kasus baru apabila distance pada setiap router, misal router 2 dan router 3 misalnya memiliki distance yang sama, maka parameter apa yang akan kita gunakan? Di sini kita bisa lihat ya teman-teman, antara router 2 dengan router 3 itu memiliki distance yang sama. Distance itu bisa di custom ya teman-teman. Di sini topologi ataupun contoh kasusnya pada setiap router topologi ataupun routing protokol RIP ya teman-teman. Nah, untuk RIP itu kan dia distance defaultnya 120. Maka dari itu, bagaimana apabila router 1 ingin ke router 5 tapi di next hop-nya di router selanjutnya, baik itu router 2 maupun router 3, itu distance-nya sama, yaitu 120. Maka dari itu, kita bisa menggunakan parameter yang kedua yang dinamakan dengan metrik. Jadi, metrik itu bisa kita jumpai pada setiap routing protokol, dan setiap routing protokol itu memiliki cara kerja atau metrik yang berbeda-beda. Adapun untuk yang RIP itu, cara kerja metriknya berdasarkan hop count atau jumlah lompatan pada setiap hopnya. Bisa kita lihat di sini, ini kan router 2 dan router 3, distance-nya kan sama 120. Maka dari itu, ketika router 1 ingin mengirimkan paket ke router 5, maka dia melihat jumlah lompatannya terlebih dahulu. Kalau misalkan kita lihat lewat atas ya, lewat jalur atas. Mulai dari router 1 ke router 2 dihitung 1 lompatan. Terus dari router 2 ke router 4 ini 2 lompatan, dan router 4 ke router 5 ini 3 lompatan. Berarti kalau jalur atas itu ada 3 lompatan. Kita coba hitung yang jalur bawah. Dari router 1 ke router 3 itu 1 lompatan. Dan dari router 3 ke router 5 ini 2 lompatan. Berarti kalau lewat bawah
berarti 2 hop ya teman-teman. Kalau lewat atas berarti 3 hop. Maka dari itu kita bisa lihat di sini. Dalam hal ini, router akan mengarahkan pada jalur dengan nilai metrik terendah. Di sini sudah kita ketahui ya, manakah jalur yang akan digunakan. Maka dari itu, router akan mengarahkan pada jalur dengan metrik terendah, yaitu jalur bawah dengan 2 hop ya teman-teman. Seperti itu. Kita masuk pada materi apa itu routing dan kenapa kita membutuhkannya. Nah, routing itu berada di layer 3 ya teman-teman, dan untuk perangkatnya biasa kita kenal dengan yang namanya router. Nah, routing itu apa sih? Jadi, routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Jadi, bisa kita lihat di sini ada jaringan A dengan subnetnya berapa dan jaringan B dengan subnetnya berapa. Jaringan A dengan networknya berapa, jaringan B dengan networknya berapa. Nah, di sini dari jaringan A ingin melewatkan data ke jaringan B. Di sini kita bisa lihat bahwasanya networknya berbeda. Oleh karena itu, kita bisa membutuhkan perantara yang disebut dengan routing. Jadi, routing merupakan proses penentuan jalur terbaik atau best path ya teman-teman. Jadi kita bisa ketahui ya teman-teman, routing dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination, di mana keduanya berada pada network yang berbeda. Mengacu pada OSI layer, maka pada proses routing terjadi pada layer 3, yaitu network layer. Berkaitan dengan pengalamatan IP. Untuk mengimplementasikan teknik routing dalam sebuah jaringan, diperlukan peralatan perantara yang dinamakan dengan router. Dan juga untuk router merupakan perangkat jaringan yang memiliki beberapa interface jaringan dan mampu menentukan jalur terbaik yang dapat ditempuh oleh sebuah paket untuk mencapai network tujuan. Nah, jika teman-teman tahu switch itu kan layer 2. Nah, perbedaan antara switch dan router itu apa sih? Kalau misalkan perbedaan dari segi fisiknya, switch itu lebih banyak port interface-nya. Adapun untuk router itu port interface-nya tidak sebanyak switch. Nah, kita lanjut ke kenapa kita butuh routing. Bisa kita lihat ya, di sini network-nya berbeda-beda ya teman-teman. Untuk melewati data dari suatu network ke network lain, itu kan pasti membutuhkan router. Nah, di sini kita bisa lihat nih, base path untuk mencapai destination itu lewat mana. Jika teman-teman masih bingung base path itu bagaimana gambarannya, di sini ada topologi antara source dengan destination itu. Misal terdapat berbagai router untuk mencapai base path itu lewat mana? Nanti kita akan pelajari bersama-sama ya teman-teman. Nah, di sini kita singgung kenapa butuh routing. Secara umum, routing adalah salah satu elemen kunci dalam desain dan pengelolaan jaringan yang memungkinkan komunikasi efektif antar perangkat dan antar jaringan. Nah, apa aja sih alasan-alasan kenapa kita butuh routing? Di antaranya yang pertama yaitu mempermudah manajemen jaringan, misal dari sisi pengelolaan bandwidth, keamanan, dan lain sebagainya. Kemudian ketika jaringan lokal sudah mulai kompleks, maka dibutuhkan yang namanya routing. Dan juga routing ini dapat berfungsi untuk memecah broadcast domain, kemudian koneksi antar wide area network, kemudian ada redundansi dan ketersediaan tinggi ya teman-teman. Kita lanjut ke materi klasifikasi routing. Secara umumnya untuk routing sendiri terbagi menjadi dua, ada static routing dan juga dynamic routing. Secara umumnya untuk routing sendiri terbagi menjadi dua kategori, ada static routing dan juga dynamic routing. Mari kita perluas cakupan pengetahuan kita terkait routing ini ya teman-teman. Kita bisa lihat pada ilustrasi gambar ini ya. Sebelumnya pada pembelajaran MTCNA ketika kita mempelajari routing terutama pada bagian statik, rumusnya yaitu mau kemana dan lewat mana. Misal kita ilustrasikan ketika router 1 ingin berkomunikasi dengan router 3.
maka dia harus menggunakan rumus mau kemana dan lewat mana. Itu untuk yang static routing. Jadi untuk router 1 dia akan melihat terlebih dahulu untuk network yang dimiliki oleh router 3, misal 192.168.3.0. Di router 1 itu kita lihat di informasi routing table-nya secara default-nya. Untuk router 1, DAC-nya atau Dynamic Active Connected-nya terdaftar 192.168.1.0 dan 10.10.10.0. Jadi untuk 192.168.3.0 itu belum terdaftar. Oleh karena itu, si router 1 harus melakukan static routing ke network yang dimiliki oleh router 3 dengan cara, kalau misalkan lewat terminal IP route, terus add deste address-nya yaitu network 3.0 ini, terus gateway-nya menggunakan 10.10.10.2 yang ada pada Ether 1 yang dimiliki oleh Ether 2 ini. Adapun untuk cara kerja dynamic routing, dia mengadvertise network yang dimiliki oleh setiap routernya. Untuk setiap router ada DAC-nya masing-masing. Untuk router 1, DAC-nya 1.0 dan 10.0. Untuk router 2, DAC-nya 2.0 dan 20.0. Setelah itu ada 10.0. Nah, cara kerja dynamic routing itu dia mengadvertise network yang dimilikinya. Jadi nanti router 1 akan mengadvertise network yang dimilikinya. Nah, apa itu advertise network? Yaitu mempromosikan networknya. Jadi saya sebagai router 1 nih, saya punya network 1.0 dan 10.0. Oke teman-teman, kalau misalkan dari router lain ingin ke 1.0 lewat saya ya, seperti itu. Nah, itu cara kerja dengan dynamic routing. Kalau misal setiap router sudah ditanamkan advertise networknya, maka nanti router 1 akan bisa melihat kalau mau ke 3.0. Oh, lewatnya router 3, seperti itu. Untuk dynamic routing itu terbagi menjadi dua kategori ya, teman-teman. Ada yang namanya IGP dan ada yang namanya EGP. Untuk IGP kepanjangannya adalah Interior Gateway Protocol. Digunakan untuk routing yang berada pada satu cakupan AS. AS itu kepanjangan Autonomous System Number. Setiap perusahaan atau ISP memiliki AS-nya masing-masing. Adapun EGP yaitu Exterior Gateway Protocol digunakan untuk menghubungkan antara AS. Jadi misal ISPA ingin terhubung ke ISPB, nanti kita lihat AS-nya berapa, S-nya berapa. Kita coba singgung terkait yang IGP itu ada dua kategori. Mekanisme yang bisa digunakan ada yang distance vector dan link state. Dan setiap mekanisme yang ada itu memiliki routing protokolnya masing-masing. Untuk distance vector ada yang namanya RIP atau RIP dan AGRP. Nah, sebelum dikembangkan AGRP ini ada kategori routing yang namanya EGRP. Nah, adapun yang link state itu routing protokolnya ada LSLS dan juga OSPF. Mari kita bahas apa itu RIP, AGRP, dan lain sebagainya. Kita bahas yang distance vector dulu. Jadi itu cara kerjanya dengan melihat hop count-nya atau jumlah titiknya. Jadi untuk yang distance vector itu ada dua ya. Ada yang namanya RIP dan EIGRP. Kita bisa lihat setiap konsep kategori ini kan ada distance dan link state ya. Kalau kita lihat cara kerja dari distance singkatnya dengan bisa melihat dari titik terdekatnya, yaitu berdasarkan jumlah titiknya atau hop count-nya. Adapun untuk cara kerja dari link state itu dilihat dari berapa ataupun status dari linknya. Bisa kita lihat dari berapa besar bandwidth-nya, harus berapa besar cost-nya. Jadi semakin kecil cost yang dimiliki, maka routing atau penentuan routernya lewat situ, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini.
Untuk distance ada RIP dan EGRP. Kalau RIP itu dia pemilihan jalur routing yang berdasarkan jarak terdekat ya teman-teman. Jadi jarak dari router ke tujuan itu disebut dengan hop count. Kemudian RIP ini ada dua versi. Ada versi 1 dan 2. Kalian bisa baca-baca di sini ya teman-teman. Kemudian untuk yang EIGRP kita sudah singgung ya bahwasanya sebelum EIGRP dikembangkan itu ada kategori yang namanya IGRP. Jadi sebenarnya untuk EIGRP ini adalah Cisco Proprietary. Hanya bisa dikoneksikan antara Cisco dengan Cisco. Walaupun dia masuk kategori distance, dia juga masuk kategori link state. Dia disebutnya dengan hybrid routing protocol ya teman-teman. Jadi dia metrik yang digunakannya itu menggunakan bandwidth, load, delay, dan lain sebagainya. Adapun untuk yang link state, dia akan melihat nih kondisi linknya berdasarkan cost kah atau bagaimana. Untuk MTCRE ini kita akan fokus terkait OSPF, baik itu single area ataupun multi area nantinya. Jadi kita sudah singgung terkait cost ya. Cost yang memiliki di sini kita bisa lihat. Kita sudah singgung terkait cost. Cost yang memiliki nilai paling kecil akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan jalur routing. Kita lanjut untuk EGP ya teman-teman. Untuk EGP hanya satu yaitu BGP. Bisa kita gunakan untuk koneksi antar AS ya teman-teman. Jadi ini AS 200 untuk perusahaan mana, AS 100 untuk perusahaan mana. Misal ingin terkoneksi antara satu AS dengan AS lainnya bisa menggunakan protokol BGP ya teman-teman. Kita masuk ke materi RIB dan FIB. Apa sih yang dimaksud dengan RIB dan FIB? Mungkin sebagian orang mengelompokkan RIB dan FIB itu dalam komponen routing. Tapi apapun itu pengelompokannya, komponennya, mari kita membahas terkait yang namanya RIB dan FIB. RIB ini kepanjangan dari Routing Information Table. Adapun FIB kepanjangan dari Forwarding Information Table. Sebelum lebih jauh, kita coba bahas terkait istilah ini teman-teman. Ada yang namanya control plane dan data plane. Control plane ini diibaratkan sebagai otak, sedangkan data plane ini diibaratkan sebagai kemampuan. Nah, control plane ini memanfaatkan yang namanya RIB. RIB ini biasa kita kenal juga dengan routing table. Jadi, control plane ini akan memanfaatkan yang namanya routing table. Jadi berisi terkait informasi-informasi tertuju kepada network-network yang ingin digapainya. Sedangkan data plane diibaratkan sebagai kemauannya dan data plane itu akan memanfaatkan yang namanya FIB. Jadi kita lihat ini kumpulan-kumpulan informasinya seperti ini. Jadi nanti di lapangannya itu penerapan ataupun pengimplementasiannya akan bagaimana. Nah, itu nanti akan dilihat secara kerjanya dari FIB-nya ya teman-teman. Kita coba membahas terkait RIB, Routing Information Table ya teman-teman. Kalau misal pada pembelajaran MTCNA itu kan kalau mau pergi pada bagian routing table kan tinggal pergi pada bagian IP routes. Ini berisi entry-entry menuju network yang ingin digapainya. Nah, di sini ada yang namanya DAC, Dynamic Active Connected, yaitu network yang terkoneksi aktif connected yang terkoneksi secara langsung yaitu antara router 1 dengan VPC 1 dan juga router 1 dengan router 2. Nah, ini udah ada informasinya dan juga ketika misal yang tidak terkoneksi secara langsung misal yaitu 20.0, maka itu harus dilakukan routing. Jadi ketika router 1 ingin berkenalan dengan network yang dimiliki oleh VPC 2, maka dia akan melakukan routing terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya untuk router information atau RIB
berisi data ataupun informasi tabel data dalam router terkait daftar-daftar rute ke jaringan network tertentu. Juga RIB ini berisi metrik dari masing-masing rute. Setiap routing protokol itu memiliki cara kerja masing-masing. Cara kerja masing-masing itu dilihat dari metriknya. Mungkin dari OSPF nanti metriknya ataupun cara kerjanya akan dilihat dari cost-nya. Dari EGRP dilihat cara kerja atau metriknya dari bandwidth. Nah, nanti kita mengetahuinya secara berkala ya teman-teman. Kemudian routing table ini terbentuk dari semua rute yang terbentuk dari dynamic routing protocol. Dynamic routing protocol itu ada banyak ya. Ada OSPF, BGP, RIP. Nah, nanti kalau misalkan flags-nya ada di AO berarti dia itu pakai OSPF. Kalau DAR berarti menggunakan apa? Nah, itu nanti kita akan memahaminya secara berkala. Kemudian RIB terbentuk dari connected network dan RIB terbentuk dari konfigurasi rute tambahan seperti static route. Nah, lanjut ke FIB, Forwarding Information. Tadi kan control plane itu kan orang pusatnya dan data plane itu orang lapangannya. Di sini dia yang akan melakukan implementasinya. Data plane ini akan memanfaatkan yang namanya FIB. FIB ini ibaratnya change dari routing table. FIB berisi rute yang dipilih oleh algoritma routing sebagai jalur pilihan untuk meneruskan paket atau router yang sering digunakan. Hal ini sering dalam bentuk change format terkompresi atau pre-compiled yang dioptimalkan untuk perangkat keras penyimpanan dan pencarian. Teman-teman kalau pengen lihat gambar secara gamblangnya terkait RIB dan FIB, teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Jadi ada RIB di sini yang bisa kita lihat baik itu dari routing table ataupun ARP table. Kemudian dia akan membentuk change yang akan digunakan oleh FIB nantinya. Kita sebut dengan save nantinya. Mungkin di sini tidak terlalu dibahas ya teman-teman. Kita hanya dasar-dasarnya saja. Nah, jadi pada gambar ini di sini ada IP routing table. Nah, nanti ini kan berisi informasi-informasinya. Secara umumnya ketika kita lihat kan ada distance. Nah, distance semakin kecil maka itu yang diprioritaskan. Tapi secara lapangannya atau gamblangnya di sini kan tertulis 192, 168. Di sini teman-teman kalau misalkan 192, 168, 1.1 sampai 192, 168, 162, maka dia akan menggunakan entry nomor yang ketiga ini. Sedangkan ketika kalian ingin menggunakan network dari 192, 168, 1.63 sampai 192, 168, 1.126, maka dia akan menggunakan entry yang kedua. Nah, kalau misal 126 ke atas, misal 192, 168, 127 sampai 192, 168, 1.254. Maka dia akan menggunakan entry yang ke-1. Jadi ini pengimplementasian di lapangannya ya teman-teman. Kita masuk ke materi connected route. Connected route ini biasa kita kenal dengan DAC, Dynamic Active Connected. Di sini bisa kelihatan ya gambarnya. Jika kalian memiliki topologinya mungkin secara sederhananya seperti ini. Ada router 1 dan router 2, masing-masing router memiliki networknya masing-masing.
Ketika teman-teman melakukan addressing suatu router, kan di bagian IP addressesnya kalian menambahkan manual nih Ether 3 IP-nya berapa, terus Ether 2 IP-nya berapa. Ketika kalian menambahkan IP address valid pada setiap interface, misal di Ether 2 atau 3 dengan IP yang valid, nanti di bagian routing table-nya nanti akan terbuat secara otomatis, yaitu dengan flag DAC. Misal antara 10.10.10.0 yaitu yang mengarah antara router 1 dan router 2, kemudian juga 192, 168, 10.0 yaitu router 1 yang mengarah ke VPC 1. Nah, di sini ada berbagai komponen-komponennya. Ada DST address. Berarti router 1 tuh emang ingin mengkoneksikan ke network yang dimiliki oleh VPC 1 yaitu 10.0. Kemudian gateway-nya melalui Ether 3. Nah, itu teman-teman terkait gambaran connected route ya, teman-teman. Nah, di sini ada berbagai parameter yang harus kita ketahui terkait connected route. Jadi, connected route itu misal terdapat 2 buah IP address yang berasal dari subnet yang sama pada sebuah interface. Hanya akan ada satu connected route. Kemudian, jangan pernah menempatkan 2 buah IP address dari subnet yang sama pada 2 interface yang berbeda, karena akan membingungkan tabel dan logika routing di router. Seperti itu ya, teman-teman. Kita masuk pada materi administratif distance. Distance ini merupakan parameter yang bisa digunakan ketika terdapat berbagai jalur untuk mencapai tujuan. Maksudnya apa? Jadi distance ataupun administratif distance merupakan suatu fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan rute dengan jalur terbaik jika terdapat 2 atau lebih jalur untuk mencapai tujuan. Setiap routing protokol memiliki nilai distance default-nya masing-masing. Walaupun begitu, kita juga bisa custom ya kalau dibutuhkan. Nah, bagaimana sih gambaran penggunaan distance ini? Jadi distance ini biasa digunakan dalam failover ya, karena memang terdapat beberapa jalur untuk mencapai tujuan, dan di sini kita tujuannya dengan menentukan rute dengan jalur terbaik. Di sini ada tingkatan-tingkatan atau biasa kita sebut dengan tiebreaker ya, teman-teman. Jadi tiebreaker itu ibarat kayak urutan dalam pemilihan best path. Yang pertama itu adalah distance, yang kedua adalah metric, yang ketiga nanti round robin. Kali ini kita akan bahas yang distance terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi mungkin distance ini contoh topologi penerapannya seperti ini. Ada 4 router dan setiap routernya saling terhubung. Bagaimana kalau misal ini antar router A dengan router B ingin saling terhubung, nanti kita lihat nih routing protokolnya pakai apa, terus distance-nya seperti apa, seperti itu ya teman-teman. Ini contoh topologi penerapan yang pertama. Kemudian untuk contoh kedua mungkin pada penerapan ISP untuk failover gitu ya. Jadi ketika router A ingin menggunakan ISP1 ataupun ISP2, nanti kita lihat nih kalau misal mau menggunakan failover berarti distance-nya A ini lebih kecil dibanding distance yang menuju ke ISP kedua ini. Ini contoh topologi penerapan pada distance-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman jika masih bingung, ini ada gambaran secara realnya ya teman-teman. Jadi kalau misal kita lihat di sini ada 4 router, anggap aja ini router A, ini router B, ini router C, dan ini router D. Nah, antara C dan D ini dia menggunakan EIGRP. Kemudian antara D dan A juga menggunakan EIGRP. Terus C dan B juga pakai EIGRP, sedangkan untuk A dan B menggunakan OSPF. Setiap routing protokol itu kan memiliki nilai distance-nya masing-masing. Untuk yang EIGRP itu nilai distance-nya 90, sedangkan yang OSPF itu nilai distance-nya 110. Dalam penerapan atau penggunaan distance itu rumusnya semakin kecil nilai distance, maka itu semakin diprioritaskan. Nah, karena ini nilai distance yang paling kecil adalah EIGRP, maka
Router A ketika ingin pergi ke router B, dia menggunakan distance terkecil yaitu 90. Berarti dia muter nih teman-teman dari A ke D, kemudian ke C, setelah itu ke B. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini contoh penerapan distance-nya. Sedangkan jika kalian ingin mengcustom nilai distance, mungkin pada pembelajaran mikrotik gitu ya, itu kalian bisa pergi pada bagian routing table-nya. Nah, nanti ada parameter distance. Di sini kalian bisa custom saja mau berapa, tapi yang perlu diketahui bahwasannya setiap routing protokol, mau itu statik ataupun dynamic, itu memiliki distance-nya masing-masing. Adapun sama, yang namanya connected interface ataupun DAC itu juga distance-nya yang memiliki default yaitu 0. Seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu prioritas pemilihan routing. Dari tadi kita sering sekali menyinggung terkait penentuan best path ataupun jalur terbaik routing, baik itu menyinggung terkait distance, terkait metrik. Pada kesempatan kali ini saya coba rangkumkan apa aja sih parameter-parameter yang bisa digunakan dalam menentukan best path-nya. Bisa kita simpulkan prioritas pemilihan routingnya ataupun tiebreaker-nya. Di sini terdapat topologi. Sebenarnya teman-teman bebas mau itu semuanya router atau source-nya router di destination-nya server, itu bebas. Intinya, prioritas pemilihan routing ini dijalankan apabila terdapat beberapa jalur dari source ke destination. Saya ulang ya teman-teman, ketika dari source memiliki beberapa jalur ke destination, maka di sini prioritas pemilihan routing berjalan. Bagaimana sih cara menentukan ataupun algoritma prioritas pemilihan routingnya itu seperti apa? Di sini ada topologi. Bisa kita lihat di sini ketika source-nya ingin mencapai destination, dia memiliki 3 jalur, baik itu menggunakan jalur A, yang B, ataupun yang C. Di sini sudah terdapat routing table-nya. Bisa kita lihat dalam menentukan prioritas jalur terbaik adalah berdasarkan destination yang lebih spesifik. Apa sih yang dimaksud dengan destination yang lebih spesifik di sini? Yaitu dengan network yang lebih spesifik ya. Di sini kan untuk yang server bagian destination-nya itu memiliki IP network 30.0. Tapi kalau kita lihat di routing tabelnya 30.0 ini memiliki prefix yang berbeda-beda. Maka dari itu, ketika router 1 ingin ke server yaitu 30.3, kita lihat terlebih dahulu network yang lebih spesifik itu yang mana. Kita bisa lihat untuk slash 24 itu kan jumlah hostnya bisa digunakan adalah 256, dikurangi network dan broadcast adalah 254. Sedangkan yang slash 29 itu jumlah host yang bisa digunakan adalah 8, dikurangi network dan host itu jadi 6. Maka dari itu, network atau destination-nya lebih spesifik adalah yang B. Karena ketika source ingin mencapai destination, itu kita lihat dulu network yang lebih spesifik 30.0. Nah, 30.0 ini prefixnya dengan slash 29. Jadi, dari 1 sampai 6 menggunakan slash 29. Sedangkan untuk yang 6 ke atas baru menggunakan slash 24. Jadi ketika source ingin ke destination, maka rule B akan digunakan sebagai prioritas pertama seperti itu. Kalau misalkan rute jalur pertama sudah disetting, maka jalur backup-nya pun kita bisa setting juga berdasarkan apa? Kalau misalkan jalur pertamanya sudah ditentukan berdasarkan network yang lebih spesifik, maka dari itu ketika kalian ingin menambahkan jalur backup-nya, jadi misalkan kalau jalur utamanya mati, maka bisa beralih ke jalur backup ataupun failover. Nah, parameter yang bisa kita gunakan dalam menentukan jalur backup-nya itu adalah parameter yang kedua, yaitu berdasarkan distance. Dan di sini distance-nya yang paling kecil. Kan tadi yang B ini yang link utama, sisa yang A dan C. Dan distance yang paling kecil itu adalah yang 30.0/24. Maka dari itu yang A ini merupakan jalur backup-nya.
Nah, tadi kita sebut metrik ya. Metrik ini bisa jadi prioritas pemilihan routing di topologi yang biasa kita temui pada routing protokol dinamis. Karena ini menggunakan protokol routingnya statik, maka metrik tidak digunakan. Untuk metrik biasa digunakan pada routing protokol dinamis. Nah, jadi prioritas pemilihan routing, parameter dalam prioritas pemilihan routing itu ada 3 aturan. Yang pertama, ada destination yang spesifik, kemudian distance, dilihat yang paling kecil, kemudian ada metrik, apabila distance sama dan biasa di routing protokol dinamis. Dan yang terakhir ada round robin atau secara acak. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin saya cukupkan sekian untuk pembahasan di materi routing overview ini atau di bab 2 ini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.